Oke teman-teman, yang pertama siapkan pan atau ompreng ya, kemudian masukkan 100 gram gula pasir, air galon 400 ml, kemudian kita masak hingga mendidih. Ini aku masaknya enggak terlalu kental airnya ya teman-teman, pokoknya cukup gulanya larut aja. Kalau sudah mendidih bisa matikan api kompornya dan kita dinginkan. Ini aku sudah menyiapkan mangkok ya teman-teman, ini mangkok besar. Selanjutnya aku udah menyiapkan juga semangka. Ini aku menggunakan semangka warna kuning ya, karena aku cari semangka warna merah nggak ada di daerahku, jadi aku menggunakan semangka warna kuning. Kalau teman-teman punya semangka warna merah bisa banget ya. Kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Ini potongannya boleh besar-besar atau kecil-kecil, disesuaikan selera aja. Pokoknya yang penting kita potong-potong ya. Kemudian masukkan semua air gulanya ya teman-teman. Kalau teman-teman punya sirup bisa ditambahkan sirup, tapi aku murni nggak pakai sirup tapi pakai air gula aja ya teman-teman, biar seger. Aku nambahin es batu seperti ini. Tanpa sirup pun ini udah seger banget, enak banget, apalagi diminum saat buka itu pokoknya nggak macet di tenggorokan. Jika terlalu manis bisa ditambahkan air ya teman-teman, tapi menurutku ini tuh pas banget karena aku buatnya 1/4 sebelum buka, jadi es batunya udah mencair gitu ya teman-teman. Dan yang ini aku kasih susu tanpa rasa ya teman-teman. Kalau nggak ada nggak usah dikasih, nggak apa-apa, tapi menurutku dikasih susu sama tidak itu lebih seger yang tidak dikasih susu ya, kayak lebih plong aja di tenggorokan ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan selera aja. Lanjut aku mau membuat jajanan ya teman-teman. Siapkan 7 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Kita haluskan sebentar ya. Kemudian kalau sudah halus seperti ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bihun. Ini aku menggunakan 1 keping aja. Ini sisa jajanan kemarin ya teman-teman, pembuatan jajanan kemarin. Kemudian aku mau merebus sambil nunggu bihunnya melar atau matang. Aku mau memotong-motong dulu daun bawang 3 batang. Kita iris tipis hingga selesai. Ini aku juga udah menyiapkan 1 buah wortel ukuran sedang yang udah aku serut ya teman-teman. Kemudian aku mau jadikan 1 di dalam piring. Kita intip dulu bihunnya, ternyata udah matang pas ini ya teman-teman. Kemudian kita angkat dan tiriskan biar nggak kepanjangan. Aku mau gunting-gunting sebentar ya. Kemudian masukkan sayurannya, daun bawang dan juga wortelnya. Karena tempatnya terlalu kecil nanti kalau buat ngaduk nggak muat ya teman-teman, jadi aku pindahkan ke wadah yang lebih besar. Tambahkan juga 1 butir telur ayam, kita ceplok aja. Untuk perasannya aku menggunakan garam 1/4 sendok teh, micin 1/4 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh, serta kaldu bubuk 1/4 sendok teh. Pokoknya serba 1/4 atau disesuaikan selera ya. Setelah diaduk-aduk rata, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan tadi. Aduk-aduk hingga merata. Kalau sudah sisihkan sebentar. Ini aku sudah menyiapkan tahu pong 1 bungkus isi 10 biji, harganya itu 5.000 ya teman-teman. Kita potong atau belah menjadi 2, lakukan hingga selesai. Kalau sudah kita ambil bagian isiannya seperti ini ya teman-teman. Pokoknya kita ambilin aja dagingnya ya, dan lakukan hingga selesai. Untuk isian tahunya ini jangan dibuang, nanti kita buat jajanan yang lain ya.
ini sudah semua, dagingnya udah aku ambil ya teman-teman. Kemudian aku mau menambahkan 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan munjung ya teman-teman. Itu fungsinya untuk perekat ya. Kemudian kita ambil 1 potong tahu pongnya, kita isi seperti ini dan lakukan hingga selesai. Kemudian kita kukus hingga tanak atau matang kurang lebih 10-15 menitan ya teman-teman. Nah ini udah pas matangnya, kemudian kita angkat dan tiriskan. Ini bisa di frozen ya teman-teman, ditaruh di box seperti ini, ditutup kemudian masukkan kulkas. Kalau mau digoreng langsung bisa banget. Siapkan 7 sendok makan tepung terigu, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, kita kasih air, kemudian aduk-aduk hingga tepungnya larut. Kalau tepungnya sudah larut, tidak ada yang menggumpal, kemudian masukkan tahu pong isi bihunnya tadi ya, kita lumuri di tepung, lanjut kita goreng hingga kuning keemasan. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya teman-teman. Kalau sudah kecoklatan atau keemasan seperti ini bisa diangkat dan tiriskan. Oke, jajanan yang pertama udah ready, kemudian aku mau membuat jajanan yang kedua. Ini isian tahu pong tadi dan sisa bihun masih sedikit aku campurkan ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan 1 butir telur. Untuk perasannya aku menggunakan kaldu bubuk 1/4 sendok teh. Kalau suka bisa ditambahkan lada bubuk ya teman-teman, tapi di sini aku tidak menggunakan lada bubuk. Lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah merata, lanjut siapkan 1 lembar kulit lumpia, kemudian kita isi dengan isian tahu bihunnya ya teman-teman. Nah seperti ini, isiannya sesuai selera aja. Kemudian kita lipat bagian atas dan kanan kirinya seperti ini ya, kemudian lipat kembali. Nah ini tanpa menggunakan perekat atau tepung terigu yang dikasih air itu ya teman-teman. Lakukan hal yang sama seperti tadi sampai adonannya habis. Ini adonannya sebenarnya bisa ditambahkan daun bawang lagi ataupun wortel ya teman-teman, kalau pengen hasilnya lebih banyak ya. Nah ini setelah aku isi semua ya teman-teman, kemudian ini juga bisa di frozen ya, atau bisa langsung digoreng seperti ini. Kita goreng hingga kecoklatan atau keemasan. Kalau sudah keemasan merata, kita angkat dan tiriskan. Ini juga bisa banget dibuat ide jualan ya teman-teman, apalagi di bulan puasa pasti banyak orang yang cari jajanan gorengan ya. Lanjut jajanan yang ketiga, aku menggunakan otak-otak. Ini aku beli cuma 1 bungkus isi 10 biji, itu harga 4.000 kalau nggak salah ya teman-teman. Kemudian kita kukus sebentar, kurang lebih 3 menitan aja, nggak usah lama-lama nanti kelembekan ya teman-teman. Kemudian kalau sudah dikukus, kita tusuk menggunakan tusuk sate ataupun tusuk sempolan. Kita tusuk hingga ujung, kemudian aku mau sayat-sayat seperti ini ya, seperti kita membuat sosis bakar itu ya teman-teman. Pokoknya disayat seperti ini, memutar ya, dan lakukan hingga selesai. Kemudian siapkan wadah bersih, kemudian tuang 3 sendok makan tepung terigu yang dikasih air seperti ini ya teman-teman. Nggak usah terlalu kental ya, biar nanti teksturnya itu kelihatan ya teman-teman. Kemudian kita celupkan ke tepung basah dan kita baluri ke tepung panir. Lakukan hingga selesai.
Nah, ini jadinya seperti ini ya teman-teman. Kalau mau di frozen bisa banget ditaruh di kotak box seperti ini yang ada tutupnya ya, atau langsung digoreng juga bisa ya teman-teman. Kalau sudah coklat keemasan atau sudah garing tepung panirnya, kemudian kita angkat dan ditiriskan. Nah, ini jajanan yang ketiga sudah siap. Ini juga bisa buat ide jualan ya teman-teman. Nah, aku mau lanjut membuat lauknya. Ini aku menggunakan kerang kupas 1/4 kg ya teman-teman. Kemudian siapkan 2 siung bawang merah, ini ukuran agak besar ya. Kemudian 3 siung bawang putih dan 5 butir kemiri. Lanjut kita haluskan bumbunya. Untuk yang suka pedas bisa ditambahkan cabai sesuai selera ya. Ini masih kasar ya teman-teman. Aku mau tambahkan 1 sendok teh micin dan juga 1 sendok teh garam. Kita ulek-ulek atau haluskan kembali hingga halus. Ini boleh menggunakan blender ataupun chopper ya kalau ingin cepat. Kalau sudah, lanjut siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian kita tumis bumbunya hingga harum dan matang. Aku juga menambahkan 2 lembar daun jeruk ya, udah aku sobek biar harumnya itu keluar. Kalau bumbunya udah harum dan matang, masukkan semua kerang kupasnya ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Tambahkan juga 3 sendok makan kecap manis. Biar lebih sedap, aku tambahkan 1/4 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk dan masak hingga airnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, kalau sudah nyemek-nyemek seperti ini, matikan api kompornya dan kita pindahkan ke piring saji. Dan yang terakhir aku mau membuat sayurannya. Ada kacang panjang, ini aku menggunakan 1 ikat, 2 buah wortel ukuran sedang yang udah aku potong memanjang, serta 100 gram toge ya teman-teman atau cambah. Kemudian ini bumbunya ada bawang merah 5 siung, 3 siung bawang putih, cabai rawit sesuai selera, lengkuas dan 2 lembar daun salam, serta 100 ml santan. Ini aku sudah memanaskan air ya teman-teman. Airnya udah mendidih, jadi kita masukkan kacang panjang dan juga wortelnya dulu. Untuk togenya kita masukkan nanti ya terakhir, biar nggak terlalu layu atau kematangan ya. Kita aduk-aduk sebentar sayurannya biar terendam air semua dan kita masak hingga mendidih. Nah, ini sudah mendidih teman-teman. Kemudian masukkan cabai bawang-bawangannya tadi, aduk-aduk sebentar dan kita masak hingga wortel dan kacang panjangnya empuk ya. Aku menambahkan setengah sendok makan garam dan juga setengah sendok makan micin ya. Kemudian kita masak kembali hingga kacang panjang dan juga wortelnya empuk. Nah, kalau sudah empuk seperti ini, bisa tambahkan santannya. Ini boleh menggunakan santan yang kemasan itu ya teman-teman. Kalau sudah, masukkan toge atau kecambahnya, masak sebentar saja sampai airnya kemerseng apa ya, pokoknya pinggirannya itu berbuih gitu ya teman-teman. Jangan terlalu matang, nanti santannya jadi hilang ya. Kalau sudah seperti ini, bisa matikan api kompornya dan pindahkan ke piring saji. Oke, alhamdulillah teman-teman, masakan hari ini sudah siap semua.
ketemu di next video. Assalamualaikum.